Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan terkait materi akuntansi sektor publik pada akuntansi belanja, barang jasa, beban, dan persediaan yang beranggotakan Diana Aprilia Putri, Angelika Vesta Tiovani, Delintang Valena, Nurhani Faza, dan Zamil Dapa. Materi yang pertama itu terkait dengan akuntansi belanja barang dan jasa. Definisinya ialah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Pemerintah menurut Undang-Undang PP Nomor 71 2010. Sedangkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah diakui sebagai pengurang negara kekayaan bersih. Menurut Permendagri 13/2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013. Yang pertama itu ada belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dan ada belanja modal dan belanja tidak terduga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelika. Sini saya akan melanjutkan yaitu tentang prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua ada pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Kemudian yang ketiga, ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Ada pula pencatatan belanja barang dan jasa. Yang pertama, jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, ada contoh pencatatan belanja yang akan di jurnal, yaitu terdiri dari tanggal, kode akun, nama akun, debit dan kredit. Yang debitnya belanja dan kreditnya entitas perubahan sal. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terus selanjutnya ada akuntansi beban. Dari definisi akuntansi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban peraturan PP nomor 71 tahun 2010. Adapun klasifikasi beban yaitu beban operasi yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Terus yang kedua ada beban transfer yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya,
beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran yaitu beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Terus koreksi atau beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalannya catatan sebagai pengurangan beban pada periode berjalan, penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Selanjutnya, pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai keuangannya. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasi atau LO dan neraca Pemda, contohnya pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran DU atau TU di SKPD. Jurnalnya yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Sedangkan contoh pencatatan jurnal untuk pencatatan beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, jurnalnya beban pada RK PPKD, penyajiannya beban dilaporkan dalam laporan operasional yaitu LO. Akuntansi persediaan. Definisinya adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau untuk diserahkan ke dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rukun kurang waktu dalam 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaannya yaitu persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada prinsip pengakuan pengukuran yang pertama ada persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Kemudian saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan pada tanggal 2 bulan 3 2012, persediaan pada kas di bendahara pengeluaran
Kemudian penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang slide 11, contoh transaksi. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600.000, mekanisme LS, pembukuan di SKPD. Jurnal LRA, belanja pegawai sebesar 600 juta pada perubahan SAL. Kemudian jurnal di LO, beban pegawai pada R atau K PPKD. Kemudian pembukuan di PPKD, jurnal LO, R atau K SKPD pada di kas daerah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Diana. Baik, di sini saya akan menyebutkan contoh transaksi SKPD. Diberi perlengkapan kantor sebesar 80 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan, mekanisme OP dan GU. Pembukuan pada SKPD pada saat pengeluaran kas yaitu pada jurnal laporan realisasi anggaran belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta, lalu pada jurnal laporan operasional itu beban barang pada kas di daerah pengeluaran sebesar 80 juta, lalu ada pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU pada jurnal laporan operasi, yaitu ada kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD sebesar 80 juta, lalu pada pembukuan PPKD untuk jurnal laporan operasinya itu operasional rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Untuk jurnal laporan operasional atau LO, persediaan pada beban persediaan yaitu 4 juta. Demikian yang dapat kami sampaikan dari materi akuntansi sektor publik. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.